Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ambo kajian tinggi ya Bapak dan Ibu mengajak kita bersama untuk melakukan evaluasi perjalanan hidup awal. Apalagi Ramadan ini datang kawan sebagai tempat penghapusan dosa-dosa awal, kesalahan-kesalahan awal. Akhirnya Rasulullah mengqama Ramadan imanan wa hisaban ghafiran lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Akhirnya itu Ramadan untuk menghapuskan dosa. Kalau baca untuk mengenai pengampunan Allah, tentu saja terlebih dahulu awak mencari Allah kalau Islam. Ada sunnah pada itu, karena saya yakin Bapak dan Ibu saudara, awak itu adalah makhluk yang punya potensi untuk memiliki kesalahan dan dosa. Betul tak betul Bapak? Kenapa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti buat salah, pasti buat dosa. Nggak ada yang awak punya antibodi dari perbuatan salah dan dosa. Cuma saya Bapak dan Ibu, awak lebih piawai untuk mencari salah orang, lebih hebat untuk mencari dosa orang ketimbang salah dan dosa orang. Kok mencari salah orang hebat? Siapa itu model itu kalajuan, siapa itu nanya kau, siapa itu nanya kalajuan. Padahal Bapak dan Ibu, ketika satu telunjuk yang kita telunjukkan ke orang, sadar nggak sadar apa? Sampai jari nggak madu kawan. Betul nggak betul? Betul. Ketika satu telunjuk yang kita telunjukkan ke orang, sampai lama madu kawan, tapi jarang awak tanah evaluasi diri seorang lebih hebat menyatakan orang. Di Sikwenda, sampai lain dengan kau kecil donan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang perintahkan kita untuk cari-cari salah orang dah. Akhirnya Allah di dalam surat Al-Asr ayat yang ke-18 tadi, ambil di tengah-tengah ayatnya saya, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendak masing-masing kita rajin melakukan evaluasi, rajin mencari kebaikan untuk mencari barang baru bekal waktu untuk perjalanan awak di hari esok. Karena memang di dunia itu cuma sementara. Di akhirat ada kampung halaman kita, di sana bekal kita akan sudah ditanya oleh Allah. Kalau di sini malun, sudah siap kita. Nah Bapak dan Ibu, anak perlu kita renungkan, anak perlu kita hisap-hisap, apa yang perlu kita lihat-lihat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah dan Ibu, la yazilu qaddama abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu an rabbih. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti di mahkamahnya Allah sebelum dia sanggup menjawab 4 buah pertanyaan yang akan Allah soal kepada dia. Nah, sebelum Allah soal kawan, sebelum Allah tanya kawan, sebelum kita menghadap mahkamah Allah nanti, tempat penghisapan Allah nanti, coba pula hisap-hisap oleh kita. Itu nasihat Umar bin Khattab kepada sahabat. Umar bin Khattab kepada sahabat kepada Ibu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap-hisap dirimu sebelum nanti ada yang akan menghisapmu. Hitung-hitung dirimu sebelum ada yang akan menghitungmu. Apa yang perlu kita hisap, apa perlu kita itu? Apa yang akan ditanya oleh Allah nanti? La yazilu qaddama abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu an rabbih. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti di mahkamah Allah sebelum dia sanggup menjawab 4 buah pertanyaan yang akan Allah soal kepada dia. Apa itu? Pertama, al-umri fima afna. Hai manusia, umur yang Allah berikan kepadamu, kemana kamu habiskan? Kemana kamu pergunakan? Kesempatan untuk hidup, kemana semuanya itu kamu manfaatkan? Contoh kamu, awal di bulan Rajab dulu,
Allah disyariatkan oleh Rasulullah untuk selalu menajamkan doa. Aduh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan untuk hidup di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Lalu kita minta kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku ya Allah untuk bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Sekarang dikabulkan Allah, kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Laikah itu kita manfaatkan Ramadan saat ini. Karena permintaan kita untuk panjang umur, permintaan kita untuk datang ke bulan Ramadan ini, lalu nanti Bapak dan Ibu, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada Allah akan tanya, lain kama wa apa belakara mungkin 80 kalau ada dari kalau dihitung-hitung dari balik belakara yang Allah berikan waktu itu. Allah akan tanya aku minta kepada Allah panjangkan umurmu. Allah akan pertanyakan, hai mulyadi, kau minta panjang umur, kau kabulkan. Apakah engkau pergunakan umur itu untuk betul-betul melaksanakan hak Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia malaikat hanya semata-mata untuk menyembah mengabdi kepada kehendak Allah. Pak, Allah mudah-mudahan kita bisa operasi umur kita ini. Kemana kita manfaatkan, kemana kita pergunakan. Yang kedua, yang Allah nanti tanya, an-malihi min aina katasabah wa fima anfaqah. Ini bahaya. Tadi umur, sekarang Allah akan tanya pula, hai bulan, hai mulyadi, harta yang kamu dapatkan itu dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Dua masalah harta, jawabannya tidak boleh beda. Kalau guru-guru di sekolah kan soalnya jawabannya pun harus 20. Tapi kok soalnya 2, tapi jawabannya cie. Apa itu? Halal. Dapat dari jalan yang halal lagi baik, dipergunakan pun harus kepada jalan yang halal lagi baik. Allah akan tanya hartamu dari mana dapat dan kemana kamu belanja. Bapak Ibu, insyaallah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, wala taqulu amwalakum bil batil. Jangan kamu ambil harta, jangan kamu ambil harta seseorang itu dengan cara yang batil. Peringatan Allah. Tapi ini mohon maaf, kalau dulu nan kami ngicur banyak pada kami, ya Pak. Nan kami ngicur balian bawa nan kami minyak kan rubah-rubah tempat-tempat itu ganti minyak banyak pedagang. Kini anak istilahnya apa ya minyak solar jadi minyak pertama minyak pertama kan itu kini sedang aku alun salah kayak gitu deh. Nan mengurangi timbangan atau nan mengurangi liter siang ini minyak kita kan 1 liter harusnya kan 1000 ml. Kini barang heboh 750 sampai 800 ml. Bapak dan Ibu, ini sudah mengambil hak secara batil, mencari harta secara batil, memperbanyak harta secara batil. Lebih besar lagi Bapak dan Ibu yang dicicur. Mungkin kalau pedagang-pedagang nama ngicur merubah minyak atau mengganti minyak, lalu itu namanya kali seorang, 2 orang, 3 orang. Tapi ini negara yang melakukan, banyak manusia yang kena. Kini minyak yang dikeluarkan, banyak masyarakat yang kena. Mohon maaf Bapak dan Ibu, dapatnya lebih dari itu triliunan rupiah lalu bangkrut.
sadar kecenya. Lalu pimpinan yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan yang kembali kepada orang pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira menurut bapak dan ibu taubatnya diterima Allah atau tidak? Karena kalau masalah harta, masalah kekayaan, mengambil hak orang lain, mengambil orang lain, mengurangi timbangan, mengurangi meter dan segala macamnya itu, nanti bapak dan ibu awak kabah sampai paut sampai di akhirat kelak. Aku celami pak, kau tak takut akhirat. Al-tasruna mal muflis. Tahu nggak kamu wahai sahabatku orang-orang yang bangkrut? Tahu ya sahabat? Tahu ya Rasulullah, kata sahabat. Siapa? La dirham wa la mata ya Rasul. Orang yang tak punya uang dan tidak punya lagi sarana untuk mendapatkan uang itu lagi Rasul. Kelak tidak. Innal muflis min ummati ya'ti yaumil qiyamah bisolah bisiyam zakah. Orang-orang yang bangkrut nanti di tengah-tengah umat di hari kiamat, dia bawa puasanya, dia bawa sholatnya, dia bawa zakatnya, dia bawa banyak amal ibadah, mungkin hajinya, dan mungkin umrohnya yang sudah berkali-kali dia umroh, setiap tahun dia umroh, dia bawa seluruh amal ibadahnya. Tapi bapak dan ibu, dia bawa dosa mulut, mohon maaf dulu. Kok masih rajin wak memfitnah orang nantian gini? Kok masih rajin wak memperkunjian busana awak tolong nantian gini? Karena mulut ini akan membawa kita menjadi orang bangkrut nanti di yaumil kiamat. Apalagi yang membuat bangkrut? Tangan, kata Rasulullah. Dengan tangannya ini dia ambil hak saudaranya. Secara apa? Secara batin. Nanti bangkrut. Orang-orang yang terzalimi oleh kita, baik oleh mulut maupun oleh tangan, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum kita selesaikan di dunia ini, ya Allah, si fulan itu dia rajin sholat ya Allah, tapi karena ulah mulutnya ya Allah, saya dikucilkan orang di tengah-tengah masyarakat ya Allah. Selama di dunia saya tak bisa apa orang ya Allah. Karena apa? Karena bisa mulutnya itu ya Allah. Lalu apa kata Allah? Takut. Kalau pada situ ditanya apa yang menjadi saksi, tangan ini akan jadi saksi. Iya ya, itu mulut itu suka fitnah si fulan ini. Lalu nih sholatnya buat kamu. Sholat orang bagian orang ini. Habis sholat masih ada. Ya Allah, si fulan itu memang orang dermawan terkenal ya. Rajin beribadah, rajin bersedekah. Tapi nyuamnya titian ya Allah. Nyuambi hakmu ya Allah. Besok aku dibagian. Dibagian dong. Nah, zakat itu awal ambil, pada zakat itu awal ambil. Habis seluruh amal ibadah, tapi masih banyak orang yang terzalimi oleh kita bapak dan ibu. Allah akan terima dosa-dosa orang itu kepada kita. Sudah bangkrut kita, sudah habis bekal kita karena ulah mulut dan tangan kita di dunia ini. Namun dan itu tidak kita minta kerelaan orang di dunia ini. Kita sudah pergi meninggalkan dunia ini, bapak dan ibu, kita akan dibangkrutkan oleh Allah. Seluruh amal ibadah kita habis, lalu seluruh keburukan orang itu akan kita Allah berikan kepada kita, dan kita akan Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah ini. Maka bapak ibu, hati-hati kalau mencari harta. Biarlah itu model itu, tapi dengan cara yang halal dan thayyiban kita cari. Jangan mencari yang haram. Mohon maaf Pak, kok adunan subhat ya Pak, ragu Pak, halal kaigo, haram kaigo, mohon jangan kita ambil.
Karena yang namanya subhat kata Rasulullah lebih mendekatkan kepada yang namanya haram. Bapak tuh dari mana? Kemudian yang kedua, Allah tanya dulu, kamu di balan jawaban. Aku yakin, saya yakin dan mudah-mudahan itu batu adoyo. Bapak ibu sadaya di jamaah masjid anu berbuat al-balan Bapak dan ibu seluruhnya halal dan thayyiban menyampaikannya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada tanggung jawab kita sesudah halal dan thayyiban yang kita cari, kemana pula dibelanjakan akan Allah tanya. Allah bukan soal apa? Ada kata manganyangan pari awal saja, ataukah hanya sutuhkan mamali balik raja saja? Rayo datang awal asiku dia balik rayo. Tapi rumah Allah kita biarkan, tidak mau kita bantu. Nauzubillah ingin salik. Mohon maaf Pak, kalau akan ditimpan ya, paling ibu wati macam itu. Tu celengan tu paling kancang lah dia. Oh masakit sekadang ko, aku salah sewa kati bunga, aku malah timbul boleh. Lalu dimungkuyo, padahal Allah sedang mengetuk air bulan. Agihan harap ke jalan Allah, berapun silakan. Karena Bapak itu motivasi. Akhirnya Rasulullah, iza mata ilmu anak yang toto amalihi illa min salasin. Jika mati anak cucu Adam, akan terputus segala amal ibadah kecuali 3 hal. Allah tidak akan putuskan amal itu. Salah satunya sedekah jariyah. Makanya kalau lalu celengan, apalagi Ramadan Bapak dan Ibu, jangan pernah tinggalkan. Kalau Bapak dan Ibu kalau sepakat jemaah sesungguhnya satunya sama saya di sedekah bahwa tidak perlu selamanya Ramadan. Setiap ibu masjid bau sekat 20.000 surang. Kilo-kilo berapa pendapatan masjid sama lalu? 20.000 kan? 20.000. Banyak 20.000 kok? Ayo, banyak 20.000 terus gede. Oh banyak, kurang asli. 10.000 bahan. Lalu lihat. Ya, 10.000 atau 5.000 pun jadi atau 1.000 rupiah pun yang penting istiqomah. Berikan terus setiap hari, masukkan ke dalam celengan itu, karena itu sesungguhnya yang punya kita pakai. Rumah nambah tinggi, kue saranca-ranca, oto mungkin ampe, mungkin mau kekayaan mau tanggung-tanggung lo, rumah, anak, oto, semuanya banyak aku tinggal. Itu bukan harta ibu, itu bukan harta awal. Bisu kau tinggal, tidak ada sejarahnya manusia Bapak dan Ibu meninggal dunia juga mana? Iya, kok mati apa bisu? Rumah sadakan gua, masuk ke gua bisu deh. Atau dia meninggal mah bisu, tu orang nak amat sanang gua, tolong masuk ke gua mah yo, Pak Gunung enggak. Lalu mana kamu waktu dan Bapak Ibu masukkan setiap waktu, karena itu sesungguhnya yang cuma harta itu. Mohon maaf, kau masa jiwa alhamdulillah tidak banyak Bapak Ibu satu. Sasedosi mungkin barang aku sasedosi ini. Bila tahan itu, nyelatan dia orang di tangga sasedosi. Bapak dan Ibu, Allah akan tetap alirkan pahalanya kepada kita walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Makhluk rugi. Jangan cie saja amal ibadah. Hadis Allah, hadis Rasulullah dengan amalan. Ustaz, senyum sedekah. Lalu cadangan kamu bawa. Alasan aku Ustaz, sedekah senyum rugi Bu. Makanya
ulah kan Ustaz katakan karena setiap kali ke masaji, setiap kali ke musola, setiap kali sembahyang tarawih kayak itu atau subuh kayak gini, ada pokoknya ada jalan masuk ini bawa pindah dari rumah karena mau itu nantinya wawasan bakawan banyak. Bapak Ibu, ketiga anjismi fi ma'ala, jasad kemana kamu sangka, atau dalam hadis lain nanti redaksinya asbabaka fi ma'ala, masa dan kemana kamu habiskan. Allah katanya bukan ternyata masa muda. Terakhir an-ilmihi al-amilani, ilmu yang kamu dapatkan kamu amalkan atau tidak. 4 hal itu Pak, coba kita renungkan. Umur kamu harap dari dalamnya halal. Kalau Allah, bagaimana tanggung jawab kita? Lain bahwa persiapan untuk bekal kita untuk esok untuk memberikan keselamatan kita dunia dan akhirat. Kemudian jasad kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kemana selama ini kita pergunakan. Dan terakhir ilmu yang kita dapatkan kita amalkan atau tidak. Bapak dan Ibu renungkanlah. Mohon maaf kalau dalam yang menyampaikan tidak sesuai dengan rekanan dia Bapak dan Ibu. Pada orang yang paling hebat, pada orang yang paling santiang, tak singgung dek gaya menyampaikan. Aku yang mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Lema maaf Bapak Ibu. Waduh padamu itu hanyalah semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pegangan buat kita menuju kampung akhirat. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita dunia darul amal wal akhirah darul jasa. Dunia tempat kita beramal, akhirat tempat kita menerima balasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu